Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sebagai kelompok 7 akan mempresentasikan terkait peran difusi inovasi dalam jendela digitalisasi sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang mana saya sebagai pemateri pertama akan menerangkan terkait dari pengertian definisi difusi inovasi tersendiri. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwasanya inovasi adalah merupakan suatu ide baru yang dapat diaplikasikan dengan harapan dapat menghasilkan atau dapat memperbaiki sebuah produk, proses maupun jasa. Jadi dapat diartikan inovasi adalah sebuah gagasan ataupun ide baru untuk bagaimana mengaplikasikan hal-hal yang memang sesuai dengan era sekarang. Contohnya dulu ketika pengumpulan kayak semacam tugas itu tanpa harus tatap muka. Kalau dulu tanpa harus tatap muka, sekarang bisa dengan tanpa harus tidak tatap muka, yaitu dengan cara ada kayak semacam aplikasi blended e-learning. Itu caranya, sehingga cara pengaksesannya ataupun cara pengaplikasikannya itu sangat mudah. Yang penting kita sudah mempunyai Android ataupun paketan untuk bagaimana bisa mengakses link tersebut kayak gitu. Sehingga memang kalau mau berbicara terkait inovasi itu memang sangat penting bagi kita. Soalnya ketika dengan adanya inovasi tersendiri, maka hal-hal yang memang sudah anggaplah bisa dikatakan kadaluarsa, maka sekarang dengan adanya inovasi kita tidak akan tertinggal dengan keadaan zaman kayak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Dalam artian kita memang gak apa-apa mengikuti arus ataupun mengikuti zaman, tapi dalam artian kita itu tidak boleh tenggelam. Artinya ketika kita memang sudah mengikuti zaman, ya, tapi jangan lalu kita lupa terhadap tujuan awal kita. Misal kita boleh mengikuti zaman sekarang yang memang sudah gemburannya menggunakan HP Android, semuanya menggunakan Android. Tapi kita jangan sampai lupa pada tujuan awal kita, apa target kita. Itu yang memang harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, itu terkait adanya inovasi. Yang selanjutnya yaitu suatu difusi inovasi juga merupakan proses mengkomunikasikan suatu inovasi dengan saluran yang rentang waktu tertentu. Mungkin teman-teman nantinya bisa dibaca tersendiri. Nah, artinya peran dengan diadakannya difusi inovasi ini, apalagi ruang lingkupnya bagi pendidikan, itu memang sangat bermanfaat terhadap siswa ataupun pendidik tersendiri. Seperti itu. Karena yang memang ketika sudah adanya difusi inovasi ataupun sebuah pembaruan terhadap hal-hal yang memang sudah tertinggalkan, maka semuanya bisa dipelajari ataupun dapat dimengerti dengan mudah kayak gitu. Sehingga ketika nggak usah kita jauh-jauh, kita mungkin bisa kaitkan dengan era sekarang ini yang semuanya memang menggunakan kayak semacam multimedia kayak gitu. Yang penting bagaimana kita menggunakan multimedia tersebut. Hal apapun yang kita inginkan, mau belajar apapun, pasti bisa kita dapatkan dengan mudah, sesuai dengan bagaimana keinginan ataupun keinginan besar kita untuk bisa mempelajarinya. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu poin B, digitalisasi sekolah. Artinya bisa dikatakan peran digitalisasi dalam ruang lingkup sekolah. Mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui bahwasanya teknologi digitalisasi masa kini itu semakin canggih dan banyak bermunculan perubahan yang semakin maju dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara. Jadi kalau dulu ketika kita flashback pada masa lalu, mungkin ketika kita mau mendapatkan berita-berita hal apapun,
mungkin, ataupun ingin tahu caranya, misal contohnya cara untuk bagaimana mengetahui tentang perbedaan suatu, intinya lah hal-hal yang memang terdahulu dengan sekarang seperti itu. Sehingga kalau sekarang itu semuanya serba ada. Misal kita mau belajar tentang sejarah, kita dulu itu belajarnya di buku. Nah, ketika kita malas misal mau membuka buku, mungkin sekarang kita tinggal searching di Google kayak gitu. Sehingga semuanya mungkin telah bermunculan. Nah, semuanya memang sudah lengkap di Google, akan tetapi yang mempunyai sebuah kayak semacam sebuah rencana ataupun sebuah konsep, itu semuanya memang datang dari manusia kayak gitu. Tinggal bagaimana kita itu bisa mengaplikasikan suatu perubahan tersebut dengan sebaik mungkin, artinya sekreatif mungkin, sehingga pembelajaran itu tidak itu saja, melainkan ada perubahan yang memang nantinya bisa didapatkan sesuai dengan pengalaman yang memang sudah kita lalui ataupun kita peroleh, sehingga nantinya pengaplikasinya kita bisa ajarkan kepada siswa ketika kita sudah misal sebagai tenaga pendidik itu. Nah, tergantung bagaimana ruang lingkupnya nanti. Intinya dengan adanya difusi inovasi memang di era sekarang ini sangat membantu terkait hal ini, sehingga semua pembelajaran bisa diakses dengan mudah. Hal apapun tentang pendidikan, ekonomi ataupun lain sebagainya mungkin bisa kita dapatkan dengan melihat YouTube, searching di Google kayak gitu. Intinya bagaimana kita pandai-pandai mengaplikasikan ataupun bisa mengkombinasikan hal-hal yang memang sudah murni produk terdahulu dan murni produk tersekarang kayak gitu. Mungkin hanya itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rizky Awalul Alfan. Saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Di sini saya kayak kebagian poin C, yaitu kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam dunia pendidikan, karena kualitas pembelajaran sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Kualitas pembelajaran dapat diketahui diantaranya melalui peningkatan aktivitas dan kreativitas pendidik, peningkatan disiplin belajar, dan peningkatan motivasi belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aini Halimia dengan NIM 20381052002. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya. Baik, kita langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai poin D, di mana poin D di sini yaitu media elektronik dan aplikasi berbasis digital dalam pendidikan. Baik, kita lanjut, yaitu yang pertama komputer. Jadi di sini sudah ada gambar komputer ya. Tentunya teman-teman sudah tahu seperti apa itu komputer. Jadi di sini tuh ada komponen-komponen komputer. Di sini ada CPU, ada monitor, ada keyboard, dan ada mouse. Nah, jadi komputer di sini merupakan sebuah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian dari berbagai komponen, di mana komponen tersebut saling terhubung sehingga akan membentuk suatu sistem kerja. Jadi komputer di sini merupakan fasilitas ataupun sarana dan prasarana ataupun infrastruktur yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Komputer di sini sangat penting adanya dalam sebuah lembaga pendidikan karena komputer di sini bisa kita gunakan sebagai sebuah media pembelajaran. Jadi komputer di sini satu kesatuan dengan mata pelajaran TIK atau biasa yang disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi.
Jadi komputer di sini akhir-akhir ini perannya sangat penting, terutama ketika sedang ujian akhir semester. Mayoritas lembaga pendidikan sudah menggunakan komputer sebagai alatnya. Namun jika jumlah komputer yang terbatas, biasanya di sebuah lembaga pendidikan itu menganjurkan untuk menggunakan smartphone. Jadi di era sekarang ini semuanya yang digunakan dalam sebuah lembaga pendidikan mayoritas berbasis teknologi. Jadi sebelumnya komputer di sini bisa kita gunakan dalam anak yang masih ranah sekolah dasar. Nah, yang diajarkan materi pada anak sekolah dasar di sini biasanya yang dimulai dari dasar-dasar terlebih dahulu, seperti halnya apa saja komponen-komponen komputer, apa saja software yang ada di komputer, begitu. Nah, selanjutnya kita beralih pada yang kedua, yaitu Smart TV. Nah, di sini sudah ada gambar dari Smart TV yang diletakkan di dalam kelas yang sedang dioperasikan oleh guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi, Smart TV di sini merupakan pembaruan yang baru dari bidang pertelevisian yang sudah banyak kita rasakan keunggulannya saat ini. Smart TV membutuhkan koneksi internet dari WiFi hingga kabel port internet. Smart TV juga dapat dikendalikan menggunakan smartphone. Jadi perlu kita ketahui bahwa untuk menggunakan Smart TV di sini terlebih dahulu mengkoneksikan dengan internet ataupun WiFi, sehingga Smart TV di sini bisa berjalan, bisa dioperasikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang guru. Jadi Smart TV di sini juga bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran ketika media kita berupa audiovisual, baik itu dari berupa gambar ataupun video. Nah, kita itu bisa menayangkan melalui Smart TV di sini. Dan juga Smart TV di sini kan bisa dikendalikan menggunakan smartphone. Jadi kita bisa mengendalikan Smart TV di sini menggunakan smartphone, namun Smart TV yang akan menayangkan apa yang sudah dikendalikan melalui smartphone tersebut. Nah, kita lanjut pada selanjutnya, yaitu aplikasi yang berbasis digital, yaitu e-learning. Nah, e-learning di sini yaitu kepanjangan dari electronic learning atau pembelajaran yang berbasis elektronik. Nah, e-learning di sini merupakan pembelajaran secara elektronik atau merupakan proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara online. Jadi, e-learning memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana belajarnya. Jadi e-learning di sini merupakan aplikasi yang sifatnya bagi para pendidik dan peserta didik yang jaraknya berjauhan, seperti yang sudah kita alami pada tahun kemarin, yaitu pada masa pandemi. Di sana semua sekolah dianjurkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, solusinya yaitu kita bisa menggunakan e-learning. Jadi e-learning di sini bisa mengakses tugas, bisa mengisi presensi kehadiran dalam pembelajaran, begitu. Kita bisa menggunakan e-learning. Jadi e-learning ini bisa kita gunakan meskipun jarak antara pendidik dan peserta didik begitu jauh, tetapi tetap bisa melaksanakan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu Google Classroom. Nah, jadi kira-kira seperti ini icon dari aplikasi Google Classroom tersebut. Jadi dengan adanya Google Classroom di sini, seorang pengajar dapat mengelola dan mengukur sebuah kemajuan siswa meskipun dari mana saja agar tetap terhubung. Platform secara integrasi berjalan dengan layanan Google Suite for Education lainnya. Jadi Google Classroom di sini sama halnya dengan e-learning, dapat mengakses, dapat digunakan sebagai alat pembelajaran jarak jauh, agar antara pendidik dan peserta didik tetap terhubung, tetap terjalannya pembelajaran. Jadi agar siswa, meskipun seperti halnya yang kemarin yang pandemi, agar siswa tidak ketinggalan dengan pelajaran-pelajarannya, kita bisa menggunakan Google Classroom sebagai alat terhubung kita. Jadi cara menggunakan Google Classroom di sini, sebelumnya seorang guru itu pastikan memberikan kode kepada para siswa. Jadi ketika siswa menginput kode tersebut, maka siswa akan terhubung dengan
dengan guru ataupun teman-teman sekelasnya yang sudah menginput kode tersebut. Jadi proses pembelajaran bisa berlangsung meskipun jarak mereka yang sangat jauh begitu. Nah, kita lanjut pada poin selanjutnya, yaitu poin E. Jadi poin E di sini berisi peran difusi inovasi dalam jendela digitalisasi sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, kita lanjut ya. Jadi, digitalisasi di sini merupakan hal baru yang dapat diterima oleh pendidikan. Namun, jika dalam peran pendidikan, peran digital berperan dalam hal positif. Strategi digital perlu diajarkan pada mereka mengenai komponen-komponen yang berbasis digital. Dalam bidang pendidikan, banyak usaha yang dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya pembaruan atau inovasi pendidikan. Jadi, peran digital di sini merupakan suatu inovasi, suatu hal yang baru yang bisa diterima, yang dapat diterima oleh pendidikan. Namun, peran digital di sini pastinya berperan dalam hal positif. Tetapi seorang anak harus tetap dalam pengendalian orang tua, harus tetap dalam kontrol orang tua. Jadi anak-anak tidak sampai menyalahgunakan digital di sini. Jadi peran digital di sini juga dapat meningkatkan kualitas belajar siswa karena digital yang merupakan inovasi, sesuatu yang baru. Kualitas belajar siswa, semangat belajar siswa akan bertambah dengan semangat belajar siswa yang lebih meningkat, maka kualitas yang dihasilkan oleh belajar siswa itu akan bertambah karena teknologi ini sangat canggih sehingga seorang peserta didik itu dapat mengakses seperti apa yang mereka inginkan begitu, karena caranya yang sangat praktis dan cepat begitu. Jadi digital di sini dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Saya rasa ini sudah pembahasan terakhir dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Dan saya selaku pemateri terakhir mohon pamit undur diri. Mungkin di sini ada sedikit closing statement dari kelompok kami, di mana closing statement di sini yaitu the science of today is the technology of tomorrow. Jadi pengetahuan hari ini merupakan teknologi untuk masa depan. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.